Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Pagi ini kita ada lagi di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Dia sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini. Kita mau memuji Dia, kita mau mengagungkan Dia. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Angkat hatimu, sembahlah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami puji Kau Tuhan. Kami sembah Kau Allah yang hidup. Haleluya Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan, hormat kemuliaan yang kami naikkan kepadamu, berkenan untuk Engkau Tuhan. Berkaryalah di doa pagi kami hari ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang mencurahkan berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, mari bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau telah lakukan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Haleluya Yesus. Bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang tenang menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Aku masih Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Kalau saat ini Tuhan, seolah-olah di depan kami masih ada begitu banyak percobaan, begitu banyak masalah dalam kehidupan kami, tapi kami tahu kami masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami masih punya Tuhan yang sanggup mengangkat kami. Kami masih punya Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima. Terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang selalu menggenapinya. Terima kasih Bapa. Kami punya Bapa yang setia, mengiring kami sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai setiap rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi kami semuanya. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema bagi kami, bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi petunjuk kami Tuhan, sehingga kami bisa hidup benar di hadapan-Mu Tuhan dan mengalami berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur yang siap diberkati. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Tema khotbah kita hari ini saya beri judul menyanyi bagi Tuhan di tengah pencobaan. Ya, tetaplah bernyanyi, tetaplah memuji Tuhan walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita, karena kita pasti percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan buka di kitab Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Kitab ini berbicara mengenai bagaimana perjalanan pemazmur, yaitu Daud, yang lagi mengalami sebuah pergumulan yang berat, mengalami permasalahan, dia mengalami keputusasaan, dia mengeluh kepada Tuhan. Tetapi bukan sampai pada itu saja,
tapi dia mengalami titik balik dari keputusasaannya itu. Dia bisa berdoa kepada Tuhan, dia menaruh iman dan pengharapannya kepada Tuhan, dan dia tutup dengan pujian kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik atas kehidupannya. Baik Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk kita semuanya. Untuk pemimpin biduan, yaitu Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ayat ini berbicara bahwa Daud rupanya mengeluh kepada Tuhan, mengungkapkan isi hatinya. Kenapa Tuhan? Lama banget waktunya Tuhan. Kenapa Engkau sembunyikan wajahmu Tuhan? Dan ayat berikutnya, ayat 4, Daud mulai berdoa kepada Tuhan. Ini titik baliknya. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Daud menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Dan ayat berikutnya, ayat 6, ditutup dengan pujian kepada Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita, tetaplah menaruh sukacita kepada Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan karena kebaikannya Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu atau kita semua mengalami sebuah permasalahan, sebuah pencobaan hidup yang mungkin menyakitkan untuk kita alami, tetapi kita tetap diberi alasan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu mengalaminya? Kita seringkali mendengar beberapa kesaksian dari banyak anak Tuhan, bagaimana walaupun dia mengalami persoalan yang rumit, tetapi dia mempunyai alasan untuk tetap bersukacita dan memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Ada beberapa rekan kita yang mengalami putus hubungan kerja karena pandemi COVID, ekonominya terganggu, keuangannya terganggu, tetapi Tuhan tetap mencukupi segala kebutuhannya, karena Tuhan telah berjanji bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada saudara kita yang mengalami sakit penyakit, lagi opname di rumah sakit karena tubuhnya terganggu, fisiknya terganggu, tetapi dia juga mempunyai alasan untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita saudara seiman mengunjungi dia, membesukin dia, mendoakan dia, dan dia merasakan bahwa ada orang-orang lain yang ternyata Tuhan kirim untuk peduli sama dia. Akhirnya dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan banyak terjadi sesuatu hal yang seolah-olah itu menyakitkan, tetapi di balik semua itu Tuhan memberikan sebuah keindahan Bapak Ibu. Saya teringat waktu itu beberapa tahun yang lalu lama terjadi peristiwa di WTC di Amerika, yaitu gedung itu ditabrak oleh pesawat teroris, dan kejadian itu berlangsung pada pagi hari sekitar pukul 9 kurang lebih ya, waktu orang sudah mulai masuk bekerja, karena WTC itu adalah pusat bisnis waktu itu di Amerika. Ada beberapa contoh. Ada seorang satpam, seorang security waktu itu mau berangkat untuk kerja di kantor WTC, tetapi saat berangkat dia mengalami sakit perut Bapak Ibu. Akhirnya waktunya termakan karena dia sakit perut, sehingga dia akan merasa akan telat masuk kantor. Dia mengalami keadaan yang tidak baik karena dia akan telat masuk kantor. Ada seorang profesional muda, waktu mau berangkat kerja, dia makan bersama dengan keluarganya, ketumpahan sup bajunya. Akhirnya dia ganti baju, dia cari baju yang lain karena dia akan presentasi, dia cari baju yang bagus. Dan dia dalam setiap perjalanannya menuju WTC,
dia menggerutu, dia tidak enak hatinya karena dia percaya bahwa dia akan dimarahi oleh bosnya karena pada saat itu dia akan presentasi kepada mitra bisnisnya. Ada juga seorang ibu yang lagi jalan menuju WTC karena dia akan masuk kerja. Dalam perjalanannya, ternyata sepatunya putus haknya. Dia kembali ke rumah untuk ganti sepatu, akhirnya dia telat sampai di WTC. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat ketiga orang ini mungkin mewakili banyak orang ya, sampai di parkiran WTC dia melihat bahwa gedung itu, kantor itu yang dia akan tuju hancur berantakan. Banyak bencana di situ. Tetapi apa yang terjadi dalam hatinya? Mereka menangis karena seandainya tidak ada kejadian telat masuk kantor, pasti 3 orang ini akan meninggal dunia Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita merasa tidak baik-baik saja, tetapi di balik itu Tuhan mempunyai rencana untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu. Karena Tuhan bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, tetaplah taruh sukacitamu. Pujilah Tuhan karena Dia baik bagi kita. Ya, seperti Mazmur Daud ini. Di Mazmur 13 ini juga berbicara bagaimana Daud mengalami sebuah pergumulan, sebuah permasalahan, sebuah hal yang tidak mengenakan bagi dia, tetapi dia tetap memuji Tuhan karena Tuhan itu baik baginya. Seperti di ayat 6 dia bilang, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin Bapak Ibu. Kita akan mencoba belajar tentang Mazmur 13 ini, apa yang dilakukan Daud waktu dia mengalami permasalahannya. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Jadi pertama yang dilakukan Daud adalah dia bergumul kepada Tuhan. Seperti awal saya membacakan firman Tuhan tadi di ayat 2, berapa lama lagi Tuhan kalau bahkan aku terus menerus, berapa lama lagi harus kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari, berapa lama lagi musuhku meninggikan atas diriku Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Daud merasa ditinggalkan oleh Tuhan, dan dia bertanya kepada Dia, berapa lama Tuhan? Kenapa Engkau tidak muncul untuk menolongku Tuhan? Berapa lama lagi Engkau sembunyikan wajahmu bagiku? Daud merasa tidak peduli. Daud merasa Tuhan tidak peduli, musuhnya menang, dan hatinya penuh kecemasan Bapak Ibu. Daud merasa kekhawatiran, khawatir Tuhan tidak menolongnya. Artinya apa? Daud datang kepada Tuhan dengan jujur, dia mengatakan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Konteks Mazmur ini mungkin ditulis saat Daud dikejar oleh musuh seperti dikejar Saul atau Absalom, karena tidak ditulis secara rinci. Tetapi ia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Daud berikutnya? Yang pertama tadi Daud dia melakukan ungkapan kepada Tuhan dengan keluh kesahnya. Saya kembali lagi katakan bahwa saudara mengeluh kepada Tuhan itu tidak berdosa Bapak Ibu. Ungkapkan hatimu dengan jujur, apa yang terjadi dengan dirimu seperti Daud ungkapan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan didengar oleh Tuhan dari kita. Yang kedua, Daud tidak berhenti hanya pada mengungkapkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan saja. Karena kalau orang cuma mengeluh kepada Tuhan, itu bisa menjadi orang itu akan bersungut-sungut jika tidak dilakukan hal yang lainnya. Tetapi Daud melakukannya dengan doa dan permohonan. Jadi setelah dia mengeluh kesah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Di ayat 4 dan berbicara begini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia,
dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi di tengah keputusasaan Daud masih bisa beralih kepada Tuhan dengan berdoa. Daud meminta Tuhan untuk memperhatikan dia dan mendengarkan seruannya, Bapak Ibu. Dan Daud juga memohon untuk dilepaskan dari ancaman kematian, dari musuh yang bersukacita atas penderitaannya. Artinya apa? Daud tidak berhenti dari berkeluh kesah. Itu step pertamanya, mengungkapkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Tetapi Daud mengarahkan perasaannya kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan berdoa dan menunjukkan pergumulannya kepada dia dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Jadi setelah dia berkeluh kesah kepada Tuhan, yang dia lakukan adalah berdoa dan menaruh pengharapan kepada Tuhan agar doanya dijawab oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh berkeluh kesah kepada Tuhan, tetapi jangan sampai di situ saja. Setelah itu Bapak Ibu harus berdoa kepada Tuhan. Taruh iman pengharapan saudara kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menjawab pergumulan-pergumulan saudara semua. Amin. Yang ketiga, apa yang dilakukan Daud? Daud yakin bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan, dan dia tetap memuji Tuhan. Saya bacakan ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Artinya apa, Bapak Ibu? Daud mulai beralih lagi dari keluhan ke keyakinan. Daud mempercayai kasih setia Tuhan yang kekal. Daud bersuka cita atas keselamatan yang Tuhan telah berikan. Bahkan mungkin sebelum melihat hasilnya, Daud telah memuji Tuhan, Bapak Ibu. Harusnya itu kita juga lakukan. Saat kita berdoa, saat kita menanti janji Tuhan, walaupun jawaban belum datang, tetaplah engkau memuji Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Jadi dalam Mazmur ayat 1-6 ini, pasal 13-6 ini, saya beri sebuah gambaran pentingnya seperti ini. Mazmur ini menunjukkan sebuah perjalanan emosi Daud yang realistis, yang nyata, yaitu dimulai dari keluhan-keluhannya, keputusasaannya, lalu dilalui dengan doa-doanya dia kepada Tuhan, dan pengharapan kepada Tuhan, hingga akhirnya berujung pada pujian dan imannya kepada Tuhan. Ya, saya ulangi, Mazmur ini mengajarkan kita tentang bagaimana seorang Daud itu melalui kehidupannya, saat dia putus asa, saat dia penuh keluh kesah kepada Tuhan, tetapi dia rangkai dengan kehidupan doanya kepada Tuhan, dengan iman pengharapannya kepada Tuhan, sampai dia memuji Tuhan terus menerus, dan akhirnya Tuhan memberi kemenangan bagi dia. Amin. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu tidak hanya hadir di akhir kemenangan saja. Ingat ya, Tuhan tidak hanya hadir di akhir kemenangan kita saja, tetapi Tuhan juga hadir di dalam setiap proses kehidupan kita, dalam pergumulan kita, sehingga Tuhan membawa kita dalam kemenangan. Artinya Tuhan itu hadir menyertai kita, membimbing kita, menopang kita, memberi kekuatan kita saat menjalani proses kehidupan, agar kita terus melangkah bersama Dia di dalam kemuliaannya. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita saat ini mengalami sebuah masalah, kenapa Tuhan, masalahku kok belum selesai-selesai? Kadangkala kita inginnya cepat keluar dari masalah, betul kan Bapak Ibu? Sebagai seorang manusia memang seperti itu. Kalau kita menghadapi permasalahan, kita inginnya cepat-cepat keluar dari permasalahan.
Kita tidak ingin terlalu berlama-lama. Ya, tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita mengalami permasalahan yang mungkin silih berganti atau nggak pernah akan habis-habisnya menurut pandangan kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya hadir di dalam akhir kemenangan saudara, tetapi yang Tuhan inginkan bahwa saudara harus mengenal Tuhan dari awal pergumulan saudara, bahwa Tuhan sanggup membimbing saudara, Tuhan sanggup menopang saudara, Tuhan sanggup mengangkat saudara dari lembah sampai akhirnya Tuhan membawa kemenangan pada saudara. Jadi Tuhan itu inginnya komplit, Bapak Ibu, bukan cuma kemenangan saja. Kenapa? Karena Mazmur juga berkata begini, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Tuhan tidak hadir pada saat kita ada di gunung atas, tapi dalam lembah kekelaman pun Tuhan hadir. Dalam Yesaya pun juga begitu, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya apa? Artinya Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang Tuhan ingin seberangkan kepada kita semua. Bukan hanya Tuhan pada akhir kemenangan, tetapi pada awal Tuhan selalu menyertai kita sampai pada akhirnya. Dan Tuhan juga berkata begini di Ibrani, firman Tuhan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya kembali lagi, Tuhan tidak hadir pada saat kita menang, tetapi Tuhan hadir pada saat kita mengalami pergumulan. Dan dia berkata bahwa aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah Bapak Ibu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa Dia selalu hadir dalam setiap proses kehidupan kita. Amin. Terus bagaimana aplikasinya Mazmur ini terhadap kehidupan kita? Tadi kita melihat contoh Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apa nilai-nilai yang terkandung dalam Mazmur 13 ini? Yang pertama, mengakui realitas pergumulan, ya, mengakui realitas pergumulan. Daud itu tidak menyembunyikan pergumulannya loh. Ia berani mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Aplikasinya apa? Kita harus jujur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kalau memang realitanya itu sakit, ya kita terima. Kita lagi sakit. Kalau realitanya keekonomi kita terganggu, keuangan terganggu, ya terima. Itu kenyataan. Di dalam hidup ini ada dua hal yang saling berperang. Apa itu? Kenyataan hidup atau realitas dan kebenaran firman Tuhan. Contoh, kenyataan hidup itu ekonomi lagi suram. Ya betul, kita tidak bisa menghindar. Tetapi sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai kebenaran firman Tuhan yang harus kita letakkan di atas kenyataan hidup. Kenyataannya ekonomi suram, keuangan tidak baik-baik saja, tetapi kita punya Tuhan. Kita bisa berkata, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu akan menguatkan kita, Bapak Ibu. Realitanya, kita lagi mengalami sakit penyakit, tetapi letakkan firman Tuhan di atas realita bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan aku dengan kuasa darah Yesus. Tuhan memulihkan aku. Banyak realita yang terjadi dalam hidup kita. Banyak orang-orang, anak Tuhan mungkin, yang merasa sendirian, merasa tidak ada peduli yang mempedulikan dia, yang mengerti tentang dia. Tetapi kita punya firman Tuhan yang berkata begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itulah firman Tuhan. Satu lagi, realitanya banyak orang merasa tidak mampu menghadapi pergumulan permasalahan hidup karena begitu beratnya. Itu realita. Banyak orang bunuh diri, banyak orang stres, Bapak Ibu. Tetapi kita punya kebenaran firman Tuhan yang harus kita letakkan di atas realita hidup kita. Apa itu? Segala perkara
ku tanggung di dalam nama Tuhan Yesus, karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya saudara pasti mampu menanggung setiap perkara-perkara yang terjadi dalam hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan sudah tanggung. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang harus saudara letakkan di atas kenyataan hidup saudara. Dan percayalah, saat firman Tuhan, saat kebenaran itu engkau taruh sebagai prioritas dalam hidupmu, Tuhan pasti bertindak untuk menolong saudara dan saya. Ada amin? Ya, kedua, apa nilai yang terkandung dalam Mazmur tadi? Yang pertama adalah mengakui realita kehidupan. Yang kedua, berharap dalam kasih setia Tuhan. Ya, berharap dalam kasih setia Tuhan. Mazmur berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena kepenyelamatanmu. Artinya waktu itu Daud mengingat karakter Tuhan yang penuh kasih, Bapak Ibu. Meskipun situasi belum berubah, dia tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika masalah datang, kita harus tetap belajar berpegang pada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan yang terakhir, nilai yang terkandung dalam Mazmur ini adalah menyanyi bagi Tuhan sebagai respon iman kita. Ya, Mazmur 13 ayat 6b berkata begini, aku mau menyanyi bagi Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Apa makna menyanyi bagi Tuhan? Adalah menyanyi itu merupakan tindakan iman loh, bukan sekedar emosi. Kalau saudara menyanyi, meninggikan nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, itu menunjukkan iman saudara lagi di booster, saudara, lagi diangkat tinggi, meninggikan nama Tuhan. Menyanyi mempunyai makna apa? Pernyataan kepercayaan bahwa Tuhan tetap baik meskipun itu sulit. Ya, terus jangan lupa, ini yang bagus. Saat saudara menyanyi bagi Tuhan, saudara memuji Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Amin. Katakan lagi, Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Coba saudara bayangkan, saat saudara menyanyi, Tuhan yang di surga itu bertahta atas saudara. Berarti apa? Berarti hadiratnya Allah itu turun kepada kita. Saat hadirat Allah itu turun, apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Coba pikirkan dengan logika sederhana aja. Saat kita dikuasai hadirat Tuhan, berarti segala yang baik, segala yang mulia, segala kebajikan-kebajikan itu akan Tuhan curahkan bagi umatnya yang mengasihinya, bagi umatnya yang memuji Dia. Karena Dia berjanji, aku akan bertata atas pujian umatmu. Yang jadi pertanyaan, Pak, apakah saat saya menyanyi masalah saya bisa selesai? Ya, ada yang bertanya, apakah saat saya memuji Tuhan, saat saya bersorak-sorai, masalah saya sudah selesai? Jawabannya ada dua, bisa ya, bisa tidak. Yang pertama, yang pasti selesai itu adalah hatimu dulu. Mungkin hutangmu belum bisa bayar, saudara, jatuh tempo. Mungkin sakitmu belum bisa sembuh, belum keluar dari rumah sakit, masih opname. Tetapi saat hatimu memuji Tuhan, engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Engkau akan mengalami sukacita, engkau akan mengalami damai sejahtera. Saat hatimu penuh sukacita, damai sejahtera, engkau bisa berpikir dengan baik, engkau bisa berdoa dengan baik, engkau bisa menerima keadaanmu dengan baik. Dan saat engkau selesai dengan dirimu sendiri, Tuhan akan campur tangan. Dan yang kedua, apakah saat memuji Tuhan masalahmu bisa selesai? Bisa. Ada firman Tuhan yang menjadi patokan saya, kenapa saya bisa bilang begitu. Mari kita lihat contoh Paulus dan Silas saat memuji Tuhan di penjara. Kisah Para Rasul 16 ayat 25, saya bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada sebuah kuasa dalam pujian, Bapak Ibu. Mungkin saat ini hatimu sudah selesai, diubahkan oleh Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan juga bisa mengubahkan masalahmu akan selesai, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi mari Bapak Ibu, kalau kita saat ini mengalami pergumulan masalah apapun itu, sakit penyakit, keuangan, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya, mari datang hampiri Tuhanmu. Datang dengan jujur, ungkapkan segala keluh kesahmu, ungkapkan segala permasalahanmu. Tapi jangan berhenti di situ. Karena kalau saudara berhenti, engkau akan menjadi bersungut-sungut. Tetapi lakukan tindakan berikutnya. Berdoalah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong saudara. Tapi jangan hanya berdoa, taruh iman, pengharapanmu kepada Tuhan. Karena iman itulah yang akan menyelamatkan saudara, yang menguatkan saudara. Dan tetaplah memuji Tuhan, karena kita tahu saat Tuhan dipuji, Dia bertahta atas pujian kita dan hadirnya turun. Saat hadirnya turun, segala kebaikan, segala kebajikan, segala kemuliaan akan dicurahkan kepada saudara dan saya yang setia kepadanya. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan responi firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Aku Punya Tuhan Yang Besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Oh Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji selalu menggenapinya. Ku taruh iman pengharapan kami Tuhan, kami percaya atas pertolongan-Mu, kami percaya atas penyertaan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami tahu bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kami semua dalam naungan-Mu Tuhan, semua dalam pantauan-Mu Tuhan. Dan kami percaya apa yang terjadi dalam hidup kami, kalau itu dalam rencana Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kami tidak tahu permasalahan kami apa Tuhan dalam setiap jemaat-Mu. Mungkin ada sakit penyakit yang belum selesai Tuhan, sudah lama sakit, sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit, sudah didoakan Tuhan belum sembuh. Ada yang mengalami gangguan keuangan Tuhan, karena pandemi putus hubungan kerja, pekerjaan menjadi tidak baik, dirinya suram, membuat mereka stres Tuhan, karena mau membayar sekolah anaknya, membayarkan tagihan rumah, apapun kebutuhannya. Mungkin saat ini mereka mengalami masalah keluarganya yang berlarut-larut, belum selesai Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, malam ini berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini mengalami masalah-masalah. Biarlah kami menaruh iman pengharapan kami kepada Tuhan. Inilah keluh kesah kami Tuhan, segala permasalahan kami curahkan kepada Engkau. Dengarkan doa kami Tuhan, dengarkan seruan kami Tuhan, karena kami percaya Kau pernah berkata bahwa orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan. Kami menaruh iman pengharapan kepada kami Tuhan, karena hanya Engkau lah satu-satunya jalan hidup kami. Dan kami tetap memuji-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau akan bertahta dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya dengan belas hati-Mu Bapa, Engkau jamah jemaat-Mu, kami semua di tempat ini yang mengalami masalah Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau bukan hanya hadir di akhir peperangan kami, di akhir kemenangan kami, tetapi kami tahu bahwa Engkau hadir di dalam setiap awal pergumulan kami Tuhan. Saat Engkau mendengar keluh kesah kami, Engkau hadir mendengar kami. Engkau menopang kami dalam menghadapi setiap permasalahan, dalam setiap prosesnya. Engkau hadir Tuhan, membimbing kami, menguatkan kami saat kami lemah, menopang kami Tuhan saat kami jatuh Tuhan. Dan Engkau mengangkat kami ke lebih tinggi Tuhan, sampai akhirnya Engkau membawa kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya, dengan iman mempercaya kami bahwa Tuhan adalah pengharapan kami, dan Tuhan akan menyelesaikan segala permasalahan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.